Oke. Shalom Bapak Ibu. Sukacita semuanya. Boleh lambaikan tangan yang bersukacita siang ini. Boleh yang ngantuk senggol. Ada yang ngantuk enggak? Saya berdoa supaya kita semua dilindungi Tuhan ya dari roh ngantuk. Kita usir roh ngantuk dalam nama Yesus. Ini jam-jam sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya bahwa kalau saudara dipenuhi oleh urapan Tuhan, maka saudara akan stay fokus. Amin. Kasih tahu kiri kanan dulu, stay fokus. Ayo dengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya, fokus kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kalau saudara lihat kondisi dunia ya, sekarang yang lagi tren apa berita-beritanya? Tahu nggak? Perang. Apa tadi? Ada ibu bilang apa? Nasi goreng. Perang ya Bapak Ibu ya, perang. Perang apa? Israel, Palestina atau Hamas? Ya, Hamas bercokol di dalam Palestina, tapi sesungguhnya itu Hamas ya, karena Palestina tidak semuanya Hamas ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata saudara pasti akan bingung, mau dibawa kemana nih dunia? Ya, tahukah Bapak Ibu bahwa perang Hamas Israel itu sebuah journey, itu sebuah perjalanan menuju akhir dunia. Kalau saudara tanya saya, apakah itu akan memicu perang dunia ketiga? Bisa ya. Ya, tergantung. Nanti kita lihat aja. Kalau bangsa-bangsa utara, bangsa-bangsa selatan, bangsa-bangsa timur, barat datang menyerang Israel, semua bangsa menyerang Israel, maka kita tahu itu pemicu untuk adanya perang dunia ketiga. Ya, itu sudah masuk di situ ya. Tapi saya nggak bicara tentang perang hari ini. Artinya Bapak Ibu, semua yang terjadi ini sedang menuju akhir daripada dunia ini. Dan tahukah saudara bahwa semua agenda yang terjadi ini sedang menuju kepada satu puncak. Dan itulah tema yang saya mau sampaikan di siang ini. Yaitu kita ini sedang berjalan, saudara sedang duduk. Tapi sesungguhnya hidup dunia ini dan semua penduduk yang ada di dalamnya sedang menuju ke satu tempat. Dan tempat itu adalah tahta Tuhan. Tema siang ini saya mau berbicara tentang menuju tahta. Saudara pasti tanya, tahta apa pastor? Nanti ya saya sharing bagi kita di siang hari ini. Di akhir perjalanan hidup manusia, ada dua tahta yang akan saudara dan saya temui. Ya, yang pertama saya balik, sebenarnya ini yang kedua ya, karena dia punya kronologis tuh nanti di akhir dari segalanya. Tapi saya balik karena tidak ini yang saya akan jelaskan. Saya harap saudara memperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena ini journey-nya saudara dan saya. Ini adalah perjalanan kita nanti dan ini adalah destiny kita. Ya, sebab itu kita perlu tahu supaya kita nggak hidup asal, kita nggak hidup sembarangan, karena kita sedang tahu kita nih mau kemana, lagi jalan kemana. Ya, yang pertama saudara, yaitu kita ini semua akan menghadap yang namanya tahta putih kalau dicatat di dalam Alkitab. Tapi saya menemukan bahwa ternyata tahta putih ini akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Yang pertama. Atau yang kedua, percaya tapi nggak hidup di dalam kebenaran. Percaya itu dalam arti percaya-percayaan gitu. KTP-nya Kristen, orang percaya namanya. Tapi hidupnya nggak benar, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, tidak menjalani kehendak Tuhan dengan sesungguhnya, ya. Dia ada di mana? Dia ada di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Saya baca buat saudara. Saya harap saya bisa pelan-pelan, tapi bisa Bapak Ibu juga bisa nyimak dan mengerti apa yang saya akan sampaikan ini ya. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 12 sampai ayat 15. Dan aku melihat, ya, saya baca ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu.
Lalu dibuka semua kitab. Saudara perhatikan ya, ini orang-orang mati. Dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara perhatikan kalimat ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini tahta, namanya tahta putih, di mana di sini penghakiman terakhir untuk orang dilemparkan, kalau di sini tidak ada dimasukin ke surga ya, dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini adalah penghakiman bagi orang-orang yang tidak mengalami tahta yang pertama yang nanti saya akan bagikan. Ya. Jadi itu tahta putih namanya. Dan orang akan menghadap tahta itu, lalu dia akan dilemparkan ke dalam lautan api sesuai dengan kehidupannya yang tidak percaya Yesus atau tidak hidup di dalam kebenaran. Yang kedua yang saudara akan hadapi, dan saya berharap, saya berdoa supaya saudara dan saya ada di tahta ini. Ya, jangan bingung dulu saudara, ini pelan-pelan ya. Yang kedua ini adalah tahta pengadilan Kristus. Dengan kalimat lain dalam bahasa Yunaninya disebut bema. Ada di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Saya baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini tahta pengadilan. Kata ini muncul dalam bahasa Yunani klasik untuk mengidentifikasi tahta hakim dalam arena olimpiade. Kata bema adalah tahta di mana hakim duduk bukan untuk menghukum peserta, tetapi untuk memberikan hadiah bagi pemenang. Beda ya. Ini bukan untuk keselamatan saudara, enggak. Tapi ini adalah tahta pembagian reward atau hadiah. Dan saat orang Kristen berdiri di hadapan bema Kristus, itu adalah untuk menerima hadiah dari pekerjaan-pekerjaannya selama dia ada di muka bumi. Dan ini ditentukan oleh kualitas pekerjaan yang saudara dan saya kerjakan di muka bumi. Orang-orang yang ada di bema ini, yang berdiri di hadapan tahta bema ini, adalah orang-orang yang mengalami. Kalau saudara pernah mendengar tentang yang namanya rapture, berapa banyak yang tahu tentang rapture? Coba lihat. Saudara yang tahu tentang pengangkatan, ada yang tahu nggak? Wow, banyak yang tidak tahu. Jujur nih, berapa yang tahu tentang pengangkatan gereja? Wow, banyak yang tidak tahu. Saudara harus tahu, karena ini akan terjadi di depan mata kita. Ketika perang yang akan terjadi di depan kita, perang Harmagedon, ya, atau satu lagi perang Gog Magog yang disebut perang dunia ketiga, di mana Rusia akan bersepakat untuk melawan Israel, bangsa-bangsa utara, China, dan bangsa-bangsa timur barat akan menyerang Israel. Bisa terjadi yang namanya rapture. Karena sebelum ada yang namanya kesusahan besar, Alkitab berkata tentang tribulation, masa tribulasi, itu adalah masa di mana gereja akan mengalami yang namanya penganiayaan besar. Di akhir zaman akan ada masa ini.
Dan ada beberapa pemahaman tentang yang namanya rapture ini. Ada yang mengatakan, dan semua ayat ada tertulis di sini, bahwa sebelum penganiayaan besar 7 tahun itu, gereja akan mengalami rapture. Apa itu rapture? Rapture itu adalah gereja atau manusia, saudara dan saya yang percaya. Permisi. Bapak, Ibu, saudara dan saya akan diangkat. Diangkat di dalam tubuh kemuliaan. Kita akan diubahkan secara tiba-tiba di dalam tubuh kemuliaan. Ya. Lalu kita akan naik ke angkasa. Yesus sendiri yang sudah turun dari langit, dari surga, akan datang di atas awan-awan. Lalu saudara dan saya, sebenarnya ini saya tuh berpikir, saudara tuh udah ngerti ya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak ngejelasin ini, tapi sedikit menyinggung. Ya, saya sebenarnya kayaknya pernah deh menjelaskan ini. Saya kayaknya pernah ngajar ini deh Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus turun dari langit, ya, di atas awan-awan. Lalu gereja, ada ayat-ayatnya semua, tapi saya nggak punya waktu untuk buka semuanya. Lalu gereja, artinya saudara dan saya, gereja itu bukan gedung, gereja itu orang yang percaya kepada Yesus. Saudara dan saya ini, Alkitab mencatat, itu ayatnya ada di mana ya Pastor Luther? 1 Tesalonika. Ya, saya tidak mempersiapkan ini karena saya tidak berpikir untuk saya mau menjelaskan ini kepada saudara. Orang-orang mati, nanti tolong di itu. Orang-orang mati akan mengalami yang namanya rapture duluan. Jadi Alkitab berkata, waktu bunyi sangkakala berbunyi, Yesus sendiri akan turun dari surga. Ini ayatnya bilang begini ya, Yesus sendiri akan turun dari surga. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Waktu bunyi sangkakala, Yesus sendiri akan turun dari surga di atas awan-awan. Lalu orang-orang mati, tidak semua orang mati, orang-orang mati yang mati dalam Kristus, ya, yang mati dalam kebenaran, mereka akan lebih dulu naik, bangkit. Ini kebangkitan, terjadi, akan ada kebangkitan saudara. Sebelum terjadi pengangkatan itu, orang-orang mati itu akan ada yang namanya gempa. Gempa ini namanya gempa mausoleum, bukan vulkanik, bukan tektonik, bukan. Gempa mausoleum itu adalah gempa di kuburan-kuburan orang percaya. Jadi di kuburan orang-orang yang percaya Yesus akan ada gempa. Pada saat gempa terjadi, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit. Lalu mereka naik lebih dulu ke angkasa. Kemudian boleh ditampilkan 1 Tesalonika tadi? Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Ya, ini ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Lalu ayat yang berikut. Apa? Ayat 16 boleh? Oh iya, ini sudah tadi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Oh ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi sangkakala berbunyi itu misalnya tetetet misalnya. Terus malaikat berseru, Yesus datang misalnya. Dan hanya orang-orang yang bisa mendengar panggilan ini, kita nggak tahu jelasnya seperti apa, tapi kronologisnya kira-kira seperti itu yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika tadi Bapak Ibu. Lalu ketika orang-orang yang mati duluan itu naik ketemu Tuhan, lalu kita yang masih hidup, tiba-tiba saudara yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara yang takut Tuhan, tiba-tiba tubuh saudara ini diubah jadi tubuh kemuliaan. Kalau saudara punya gigi palsu, gigi palsunya lepas. Kalau saudara punya rambut palsu, rambut palsunya lepas. Kalau saudara punya baju, ini kan semua palsu nih. Kita datang gak bawa baju kan, gak bawa apapun kan. Kita akan pergi dengan tubuh kemuliaan.
kita diubah, kata firman Tuhan tadi, kita diubah dengan tubuh kemuliaan, lalu kita terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu kita nyanyi. Kalau saudara pernah dengar lagu yang pernah dikumandangkan dulu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Tahu nggak? Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Kalau saudara nggak tahu lagu ini, saudara nggak bisa naik deh. Nyanyian yang terdengar belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Wow, berapa banyak yang mau bertemu di udara dengan Tuhan? Ini ada di depan mata saudara dan saya. Tidak semua orang Kristen akan rapture. Akan ada orang-orang, Alkitab berkata 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. 2 orang di tempat tidur, suami istri mungkin, tapi suaminya gak sungguh-sungguh, istrinya sungguh-sungguh. Tiba-tiba istrinya yang rapture, suaminya kaget, kenapa? Istri gua gak ada, bajunya ketinggalan, semua yang ada di dia yang palsu-palsu, rambut palsu, gigi palsu, lepas. Istriku kemana? Dia udah rapture. Anak-anak, loh kok mana anak-anakku? Mama papa gak diangkat, anak-anak udah rapture. Anak-anak gak diangkat, mama papa udah rapture. Kita berdoa supaya semua kita rapture. Amin. Kita semua diangkat. Amin. Amin. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak diangkat, Anda sedang siap-siap untuk masuk yang namanya penganiayaan besar. Dan Alkitab berkata, kesesakan besar yang akan terjadi di depan kita belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saudara tahu, waktu zaman Hitler, waktu zaman kekaisaran Romawi, di mana orang-orang Kristen dibantai, mereka membantai orang-orang percaya zaman itu, dijadikan singa. Ya, orang-orang dianiaya di Cina. Kemarin saudara lihat orang-orang Israel dianiaya di Hamas, saudara, mengerikan. Tapi yang Alkitab tulis di depan mata itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya sebuah kesesakan besar sampai orang minta mati. Orang-orang berteriak, gunung runtuhlah dan timpalah kami. Tapi maut menjauh. Kesesakan besar yang sangat mengerikan akan terjadi di muka bumi. Bagi orang-orang yang tidak mau bayar harga sekarang. Tetapi bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, masuk di dalam dimensi rohani yang berbeda, mereka diangkat. Yang tadi saya bilang. Lalu, inilah orang-orang yang akan menghadap tahta yang kedua yang saya mau bagikan. Siang ini saya mau sharing tentang Bema. Menghadap tahta Bema. Kenapa? Karena kita udah orang percaya. Kita udah orang Kristen, kita udah melayani, kita udah WL, kita udah singer, kita udah main musik. Saya sudah khotbah, Anda sudah melayani di belakang, di kamera, di sound, usher, semua kita udah melayani. Tapi bagaimana nanti kalau kita ada di Bema itu? Saudara, dikatakan di sini bahwa semua orang akan menerima pembagian hadiah mahkota sesuai dengan kualitas kerja. Keselamatan itu anugerah, tapi reward atau hadiah itu kerjamu. Anda dan saya harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan, kata Paulus. Jadi kita terima keselamatan gratis, oke, tapi harus dikerjakan. Pelayanan lakukan dengan maksimal, motivasi dijaga yang benar. Karena itu semua menentukan mahkotamu nanti. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, ini kata Paulus, yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Saudara perhatikan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara perhatikan ayat ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, masing-masing sekali kelak sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ini dia Bapak Ibu. Hari Tuhan di mana saudara dan saya berdiri di depan bema akan menyatakan saudara itu selama ini kualitas pelayanannya rumput kering, jerami, emas, batu permata, atau perak. Dan Alkitab berkata, masing-masing pekerjaan orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi ini bukan bicara di tahta ini tentang keselamatan. Saudara sudah pasti selamat. Tapi di tahta ini akan teruji. Mahkota saudara dapat enggak. Saudara akan jadi rakyat biasa yang akan ada bersama dengan Tuhan. Hanya jadi rakyat biasa, atau saudara akan dapat mahkota dan memerintah bersama dengan dia di masa milenium. Saudara tahu masa milenium enggak? 1000 tahun. Itu akan ada di depan. Saudara bisa jadi salah satu penguasa di sana. Tergantung bangunanmu selama ini yang Anda bangun. Dan ternyata itu ditentukan oleh apa Bapak Ibu? Motivasi. Ada banyak orang kelihatan sama-sama melayani. Saudara bisa sama-sama asyir. Saudara bisa sama-sama pimpin pujian di depan sini. Saudara bisa sama-sama main musik. Saudara bisa melayani dalam bentuk apa saja. Tapi motivasi Anda dan bagaimana saudara melakukannya, itu menentukan mahkota saudara. Di akhir dari khotbah saya ada 5 mahkota yang saudara bisa kejar. Untuk saudara bisa dapat di depan bema. Tapi biarlah pengejaran kita bukan kepada mahkota, tapi karena kita mencintai Tuhan. Amin. Itu bagian dari reward kita. Nah, Alkitab berkata bahwa rapture ini bisa terjadi kapan saja, ya. Dan itu bisa terjadi tiba-tiba sebelum antikris berkuasa. Kenapa 7 tahun itu akan ada masa kesesakan? Karena antikris berkuasa. Dan saudara tahu antikris berkuasa, gak ada orang yang bisa berbelanja. Saudara punya uang, saudara gak bisa belanja. Kalau gak pakai yang namanya tanda 666. Dunia di depan mata, gak ada belanja dengan uang cash. Gak ada kartu, yang ada chips yang akan ditanam di tangan-tangan saudara dan saya. Ibu Pola orang Bank Indonesia, ya, dan beberapa kali beliau menjelaskan tentang sistem pembayaran di tahun-tahun ke depan. Dan saudara tahu, ketika saudara nggak pakai tanda 666, saudara punya uang, saudara nggak bisa belanja apapun. Siap-siap lapar, siap-siap nggak bisa hidup. Karena semua kan harus pakai tanda untuk belanja. Tapi begitu saudara mengiyakan pakai chips, maka nama saudara terhapus dari dalam kitab kehidupan. Dan saudara baca tadi, yang saya baca di tahta yang pertama tadi, setiap orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, kekal selama-lamanya. Jadi kita diperhadapkan kepada pilihan yang sulit. Mau mati? Mati sekarang atau mati nanti? Itu ada di depan. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang tidak mengalami yang namanya pengangkatan. Kalau itu di pre-tribulation atau mid-tribulation. Artinya
gereja diangkat sebelum pengangkatan besar. Banyak gereja yang ribut soal ini. Tapi masalahnya bukan diangkat dulu baru aniaya atau aniaya dulu baru diangkat. Masalahnya saudara dan saya siap sedia setiap saat. Amin. Amin. Supaya kalau tiba-tiba siang ini rapture itu terjadi, gereja ini kosong. Saudara nggak amin? Kalau rapture itu terjadi siang ini, gereja ini kosong. Ngerti nggak? Kenapa kosong? Karena kita semua rapture. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak terangkat, kita sedang akan memasuki masa penganiayaan besar. Saya bercanda sama suami saya sama anak-anak saya. Mama saya tuh sekarang 94 tahun. Udah rentak di tempat tidur. Dia udah minta-minta pulang tapi belum pulang. Tapi dulu mama saya tuh seumur hidupnya dia melayani Tuhan. Dan melayaninya gila-gilaan. Gak dapat duit. Tapi bayar harganya luar biasa ke Tuhan. Dan dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan boleh gak aku gak mati deh, aku mau rapture. Jadi kalau lihat kondisi mama saya sekarang, saya suka iseng ini, jangan-jangan beneran nih mama ntar rapture. Berarti rapture udah deket nih. Saudara, apapun yang akan terjadi di depan saudara dan saya, Antikris itu belum berkuasa karena masih ada gereja. Ini ayat landasannya kenapa kita rapture baru antikris berkuasa. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Menurut saudara siapa yang menahan? Gereja. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, diangkat maksudnya, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi nanti pada waktu gereja diangkat, baru antikris mulai berkuasa muncul, menyatakan program-programnya tidak boleh berbelanja tanpa tanda, tidak boleh berbelanja tanpa chips dan sebagainya. Tapi itulah penganiayaan besar bagi orang Kristen di depan mata. Bagaimana dan kapan waktunya kita gak akan pernah ada yang tahu kata firman Tuhan. Tak ada seorang pun yang tahu Bapa, hanya yang tahu. Tugas saudara dan saya apa? Kita bukan panitia untuk kedatangan Tuhan. Kita panitia penyambutan Tuhan. Amin. Saudara mau jadi panitia penyambutan kedatangan Tuhan? Haleluya. Mari siapkan diri saudara. Apa yang kita perlu persiapkan menuju tahta bema? Saudara mau dapat mahkota enggak? Saya mau tanya dulu. Berapa banyak saudara yang mau ada di depan tahta itu dan saudara mau menerima reward, mau menerima mahkota. Saudara enggak akan malu. Saudara enggak dapat apa-apa, jadi rakyat jelata selama 1000 tahun. Siapa yang mau terima mahkota? Siapa yang mau dapat hadiah dari Tuhan? Coba lambaikan tangan. Aku minta malaikat tolong catat ini di tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Ya. Dan untuk kita bisa ada di tahta bema dan dapat reward, saudara perhatikan ya, ada 3 hal yang saya mau bagi dengan cepat siang ini. Yang pertama, saudara harus tahu who are you? Who am I? Siapa Anda? Siapa saya? Siapa kita? Ibrani 11 ayatnya yang ke-13 berkata, dalam iman, ini berbicara tentang para pahlawan iman. Dikatakan, dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Yang berasal dari Jakarta boleh lambaikan tangan. Yang berasal dari Jawa boleh lambaikan tangan. Yang berasal dari Ambon boleh lambaikan tangan. Yang berasal dari surga boleh lambaikan tangan. Kita semua berasal dari surga, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, Pastor Luther suka tanya, ibu asal dari mana? Orang suka bilang Surabaya lah, Jawa lah, apalah. Pastor Luther bilang ini, tidak. Kita berasal dari surga. Kewargaan kita ada di dalam
Surga, kata firman Tuhan. Dan kita akan kembali ke sana. Kalau saudara berasal dari Surabaya, begitu Surabaya nanti hancur, saudara hancur dengan Surabaya. Ya kan? Karena kembalinya ke Surabaya. Kalau saudara berasal dari Makassar, saudara hancur di Makassar karena saudara berasal dari sana. Tapi kalau kita berasal dari surga, maka kita akan kembali ke surga. Dikatakan di sini bahwa kita adalah pendatang. Berapa banyak yang sadar dia pendatang di bumi? Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, dengan menyadari bahwa kita hanya pendatang, maka kita akan menghargai kesempatan. Kesempatan kita nih berapa lama sih? Ada yang hidup 20, 30, 50, 70, ada yang 100 tahun. Hari-hari ini banyak orang yang akhiri hidup tidak sampai 70 tahun. Kita gak pernah tahu kapan waktu ini berakhir. Jangan berpikir, oh tunggu rapture baru saya siap-siap. Enggak. Rapture itu bisa terjadi pribadi. Tiba-tiba Anda dipanggil pulang sama Tuhan, itu rapture juga. Iya kan? Tiba-tiba Tuhan datang menjemput kita malam tidur gak bangun pagi. Itu rapture. Sebab itu kalau kita tahu bahwa kita ini hidup cuman sebagai orang yang sementara di muka bumi. Kita akan menggunakan waktu dengan tidak membuang-buang waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana cara membuang-buang waktu? Mengejar hal-hal yang sementara melebihi mengejar kekekalan. Hal-hal yang sementara itu apa Bapak Ibu? Kejar untuk saudara dapat cuan. Kejar untuk saudara bahagia secara pribadi saja jasmani. Tapi saudara menyia-nyiakan yang namanya nilai-nilai kekekalan. Ibadah, hidup dalam kebenaran, jujur, takut akan Tuhan. Mengupayakan hal-hal yang baik. Ada orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Dikatakan di sini. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang kaya, coba boleh bantu saya. Dikatakan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia bertanya dalam hati, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan itu semua. Lalu dia berkata, ini yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbung. Aku akan mendirikan lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barangku. Lalu dia akan berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, hidup yang berarti adalah hidup yang kaya di hadapan Allah. Pertanyaannya, kaya di hadapan Allah itu seperti apa? Karena orang ini dikatakan kaya raya. Sampai dia perlu bongkar lumbung untuk bangun yang lebih besar. Kaya banget. Lalu dia bilang, tidur, beristirahat, bersenang-senang jiwaku karena barangmu banyak. Gak usah takut. 7 keturunan gak habis-habis. Tapi bagaimana kalau eksekusi ilahi turun? Malam ini juga jiwamu diambil. Apa yang kau bangun untuk siapa? Kita boleh punya deposito miliaran. Tapi kalau malam ini kita selesai, kita cuma butuh tanah, kekayaan yang sesungguhnya. Waktu saudara berdiri di hadapan tahta, bukan saudara yang Tuhan lihat, tapi Yesus yang dilihat di sana. Melalui kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana kaya di hadapan Tuhan? Punya investasi kekekalan. Jangan cuma kumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusak, pencuri merusaknya. Dan harta di surga yang Tuhan mau itu apa? Kemurahan hati. Apa yang Anda lakukan untuk seorang yang paling hina ini, kata firman Tuhan? Saudara melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3, 23, 24. Prinsip melakukan untuk Tuhan. Waktu saya khotbah di sini, waktu saya singer di sini, waktu saya WL di sini, waktu saya main musik di sini, waktu saya usher di sana, untuk siapa? Apakah untuk Tuhan? Waktu saya jadi ibu rumah tangga melayani di rumah, waktu saya jadi seorang bapak kerja di kantor, untuk siapa? Ketahuan dari mana untuk siapanya? Motivasi dan
action. Kalau kita punya motivasi menyenangkan hati Tuhan, kita nggak cari keuntungan diri. Kita nggak melakukan karena kita dibayar. Kalau kita di tempat ini, kita nggak punya yang namanya, nanti saya akan bagi selanjutnya. Kita nggak punya yang namanya mental celebrity. Itu nanti poin yang saya akan bagikan. Tapi kita punya mental hamba. Melakukan apapun seperti untuk Tuhan. Melayani suami, melayani istri, bikin yang terbaik. Kenapa? Untuk Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan. Tapi waktu lakukan untuk suami, lakukan untuk istri, lakukan untuk jemaat, lakukan untuk teman, lakukan untuk umat, lakukan untuk apapun. Ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mau memberi sesuatu, mikir nggak? Ini untuk Tuhan. Jadi jangan asal. Karena ternyata itu menentukan rewardmu di bema itu tadi. Investasi untuk kekekalan dari hati yang suci, tulus, murni. Gak ada pamer, gak ada untuk mengejar keuntungan. Tapi Tuhan suka gak? Sometimes saya itu kalau mau melayani, kalau orang suruh saya apa gitu, saya suka gini, Tuhan. Waktu saya selesai bikin, Tuhan tuh senang gak sih? Manusia bisa puji, keren. Saya bisa dapat sesuatu. Tapi Tuhan senang gak? Tuhan happy gak dengan apa yang saya lakukan? Atau jangan-jangan kita cuman perform. Yang kedua saudara, yang pertama tadi apa? Kita tahu siapa kita. Kita pendatang, isi kesempatanmu dengan investasi kekekalan bagi Tuhan. Yang kedua saudara, milik tujuan. Saya hidup di usia saya bilang sama anak-anak saya, ada hal-hal yang saya pengen selaraskan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah masuk 53 menuju 45. Yesus kepada mereka, maka menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu kalau kita nggak makan mati kan. Artinya kalau fokus saudara dan saya menyelesaikan apa yang Tuhan mau, rasanya mati. Itu goal. Artinya kalau Tuhan suruh saya melayani sebagai ibu, lakukan yang terbaik sebagai mama. Kalau saya istri, lakukan yang terbaik sebagai istri. Kalau saya suami, kasihi istrimu kata firman Tuhan. Dengan segenap hatimu. Hormati dia sebagai teman pewaris. Kalau saya orang tua, urus anak-anakmu dengan semua yang bisa Anda lakukan. Kalau saya anak, hormati orang tua seperti kepada Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, saya melayani sebagai pengkhotbah, saya duduk sebagai pemain musik, saya berdiri sebagai worshiper, saya ada di belakang sebagai semua orang-orang yang melayani di sana. Apakah Anda sedang bikin ini, pasang ini, lakukan ini, nyanyi ini, dan Anda sedang bayangkan Tuhan lagi gini, keren. Ataukah Anda asal aja, yang penting selesai, habis ini saya dapat sesuatu, atau akhir bulan saya dapat sesuatu. Cek motivasi kita. Goal kita apa dalam hidup ini? Waktu saya lakukan ini Tuhan tersenyum bangga enggak? Atau Tuhan bilang, lu mah kejar pujian manusia. Lu mah kejar keuntungan. Kita harus tahu tujuan Tuhan. Hidup dalam agenda Tuhan dan bukan visi pribadi. Kita boleh punya visi, tapi selaraskan dengan visi Tuhan. Amin. Kita boleh punya agenda, tapi minta agenda Tuhan untuk agenda kita. Karena Alkitab berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Itu visi Tuhan bagi saudara dan saya. Garam dan terang itu apa Bapak Ibu? Bawa rasa. Waktu dunia hambar, saudara hadir, dunia menjadi enak. Kan asin kan? Asin tuh kan, kalau keasinan ya darah tinggi juga. Tapi yang dimaksud adalah bawa rasa. Di kehambaran dia bawa rasa enak. Di kegelapan dia bawa terang, dampak. Itu visi Tuhan bagi saudara dan saya. Sekarang saudara cek nih, di rumahku saya jadi anak. Saya bawa rasa apa buat papa mama? Saya bikin papa mama jengkel, mangkel. Atau
Kalau saya bikin happy papa mama saya, itu Anda menjadi garam bagi papa mama. Waktu saya ada di gereja, waktu saya ada di kantor, waktu saya di pelayanan mana saja, orang rasa apa dari saya? Orang merasa, nyaman banget dekat dia ya. Kata-katanya tuh membangun, menghibur, menguatkan, mensupport. Wah, dia tersedia banget. Setiap kali gue butuh, gue pasti ingat dia. Dan kalau gue bilang dia pasti, oke, siap, aku tolong kamu. Anda membawa rasa. Tapi kalau orang mau minta tolong sama saudara aja udah mikir. Aduh, kalau ngomong sama dia mah percuma. Berarti kita gak bawa rasa. Kita jadi orang yang hitung-hitungan. Kalau gue untung, gue bantu loh. Tapi kalau gue gak untung, gue gak akan bikin apa-apa buat lo. Itu gak jadi rasa. Kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting saya dan saya dan saya. Dan itu spirit lintah. Maaf Bapak Ibu. Saya belajar banyak hari-hari ini. Dan kalau saya bicara seperti begini kan saya sayang Bapak Ibu. Anak-anak saya dari kecil kalau mereka nakal saya rotanin. Bukan karena saya marah sama mereka. Tapi karena saya sayang. Saya mau tarik mereka supaya mereka tidak binasa. Di gereja sama. Saudara jangan cuma mau datang mendengar makanan yang enak-enak. Tapi mungkin siang ini agak keras. Supaya otot-otot rohani kita kuat. Amin. Supaya kita semua dapat reward di hadapan Bema. Supaya kita melayani di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun saudara Tuhan bawa. Dengan motivasi yang murni. Tuhan senangkah? Atau cuman saya yang senang? Kalau Tuhan senang, pasti banyak orang juga akan senang. Amin. Dengan kata lain, kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita gak bawa rasa, kalau kita gak bawa dampak, satu waktu nanti semua yang Tuhan percayakan kepada saudara diambil. Dan saudara gak punya dampak apa-apa. Saya berjalan dengan Tuhan dan saya lihat banyak saudara. Teman-teman kami yang sama-sama melayani dulu. Tapi motivasinya gak murni. Ada salah satu teman saya. Worshipper yang luar biasa. Dia kalau nyanyi kayak Ron Kenoly. Suaranya keren banget. Keren banget. Kalau dia nyanyi lagunya Sidney Muhede. Gayanya kayak betul-betul dia. Semua gayanya keren, pokoknya keren banget. Tapi kalau di atas sini, semua orang pengen apa? Menari-nari. Tapi kalau dia duduk di situ, dia lipat tangan, nggak nyanyi. Saya tegur, bukan puluhan lagi, mungkin udah ratusan. Saya bilang kalau kamu di depan dan kamu di belakang, dimanapun kamu, remember you are worshiper. Kamu penyembah, lifestyle gayamu menyembah. Jangan jemaat lihat kenapa dia kalau di atas semangat berapi-api, tapi kalau duduk gak ada gaya. Dan gak berubah. Gak berubah. Sampai akhirnya sakit hati, kepahitan. Karena mungkin sering ditegur. Tapi jadinya bikin masalah dengan semua orang. Dan di akhir hidupnya saudara masih muda, lebih muda dari saya. Mengerikan. Tidak lagi melayani Tuhan. Bukan cuma tidak melayani Tuhan. Gak pernah lagi ke gereja. Penuh dengan kepahitan. Di akhir terakhir sebelum dia meninggal besok pagi. Dia udah gak lagi melayani, udah lama banget. Udah di kampung, pulang kampung. Dan saudara, terakhir malam mereka menelpon dia koma. Saya doa malam, saya minta ampun Tuhan. Kasih kesempatan. Beberapa kali kita ketemu, kita tanya gimana kamu, udah hang, udah blank, apa sih, seperti tidak error gitu ya, seperti tidak connect dengan orang.
Tapi di akhir hidupnya waktu malam itu saya berdoa, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Itulah kalau orang menolak teguran, gak punya ticik, kasih kesempatan. Tapi besok pagi, dia udah gak ada. Saya sedih, bukan karena dia mati. Itu masih ada keluarga. Tapi saya sedih karena endingnya gak keren. Mudah-mudahan, saya gak pernah lihat akhirnya seperti apa, tapi mudah-mudahan di helaan nafas terakhir dia masih ingat Tuhan. Karena menurut orang-orang dia gak pernah lagi ke gereja, udah jalan kemana-mana, merokok, minum, ngaur hidupnya. Padahal tadinya penuh urapan luar biasa. Baru di dunia, belum nanti di hadapan Tuhan seperti apa. Bapak Ibu, kita harus punya yang namanya teachable spirit. Roh yang mau diajar. Kenapa? Kita punya banyak blind spot yang kita gak bisa lihat. Orang lain bisa melihat kelemahan Anda. Dan izinkan orang mengingatkan dan menegurmu. Relakan hati kata firman Tuhan. Barang siapa kukasihi aku tegur dan kuhajar. Relakan hati dan bertobat. Mumpung kita masih hidup, masih punya kesempatan. Ayo perbaiki diri. Amin. Ini buat saya dan juga buat saudara. Ini buat saudara dan juga buat saya. Selama hidup masih ada kesempatan. Dan Tuhan selalu membuka tangan menunggu saudara. Yang penting adalah punya kerendahan hati. Aku mau berubah, aku mau lebih baik. Bukan tentang saya senang, bukan tentang orang senang. Tapi bagaimana Tuhan disenangkan. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus saudara dan saya selesaikan. Ingat itu. Jangan jadi orang yang zero man. Gak ada rasa, gak bawa dampak. Jadilah orang Kristen yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Minimal Anda bisa mendoakan satu dengan yang lain. Kalau temanmu susah, dia bisa cerita dan Anda bisa nasihatin, menghibur, menguatkan. Itu berkat bagi orang lain. Gak selalu dalam bentuk uang Anda kasih. Tapi perhatian, dukungan, ketersediaan, rela melakukan apapun untuk seseorang. Dengan menjaga persatuan di dalam rumah. Orang-orang yang menjadi pembuat sejarah itu selalu mengusahakan persatuan dan kesatuan. Dan dia akan membuat jadi magnet berkat. Salah satu ciri daripada gereja ini adalah upah. You itu unity. Saya berdoa kita semua punya yang namanya unity. Amin. Kesatuan hati. Karena Mazmur 133, di mana ada persaudaraan yang rukun, ke situ Tuhan perintahkan berkat. Saudara mau jadi magnet berkat? Kejar duit, duit itu punya sayap, saudara punya kaki 3, kejar duitnya terbang. Tapi kalau saudara jaga kesatuan di dalam rumah di rumahmu, rumah rohani, rumah di kantor, maka kita jadi magnet berkat. Amin. Tuhan perintahkan, datang ke CKF. Ada orang-orang yang unity di sana. Haleluya. Dan saudara akan lihat keajaiban, pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita menjaga kesatuan dan persatuan. Orang-orang yang menjaga persatuan dan kesatuan ini punya satu dentuman. Kita punya yang namanya high maintenance. Kita punya komitmen yang kuat, mau melayani dengan sungguh-sungguh, mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi tidak banyak menuntut. Ada banyak orang di gereja, nuntut haknya lebih banyak dari lakukan kewajiban. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara dan saya berkontribusi. Datang ke sini, saya bangga, saya bersyukur, saya berterima kasih banget sama para pekerja ya yang selalu berkontribusi. Ada ibu yang selalu setiap minggu kalau saudara dikasih berkat kotak makanan, itu ada orang yang punya hati berkontribusi. Kalau saudara datang sudah ada usher di depan yang salaman, datang 1 jam. KTR itu 1 jam sebelum ibadah dia sudah standby di sana. Wow, tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi Pak
Joshua Ibu Mega sudah datang. Itu orang-orang yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Upahnya dari mana? Tuhan langsung, direct. Ini orang-orang yang mau punya yang namanya komitmen. Berkontribusi dan bukan jadi beban. Mau jadi berkat? Kontribusi. Apa yang bisa Anda buat? Datang di sini, gue bisa apa ya? Aku mau bantu ini, aku mau bantu ini. Saudara, jangan punya rumah. Jangan pilih. Contohnya begini. Misalnya saya masuk di kamar anak saya. Chris, adiknya ada di sana. Terus kamarnya Chris tuh berantakan. Lalu saya bilang sama dia, kakak, ini kamar kamu kok berantakan. Pas ada adiknya, aku langsung bilang, Dek, ayo bantu kakak, ayo beresin kamar. Lalu adiknya bilang gini, ah ini kan bukan kamarku, ini kan kamarnya kakak. Mama lihat dong kamarku udah rapi. Saya akan bilang begini, miliki mental owner. Ini rumah bapak kamu. So kamar adikmu dan kamar kamu itu rumahmu. Ngerti maksudnya? Kalau saudara seorang worshiper, saudara usher, saudara apapun, dimanapun Anda dibutuhkan, jangan bilang, aku kan pemimpin puja. Saya dengar banyak kesaksian tentang orang-orang yang lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka ada masalah, mereka butuh bantuan, tapi Tuhan itu selalu menyediakan diri untuk menolong mereka. Punya mental owner, bukan upahan. Ingat anak yang sulung? Dia cemburu dengan adiknya. Tapi bapaknya bilang, hartaku, hartamu. Jangan pernah iri hati kalau ada yang lebih dipromosi daripada saudara. Tapi miliki mental, kita keluarga Allah. Amin. Gereja ini namanya Christ Kingdom Family. Kita keluarga kerajaan Kristus. Harus saling mengasihi, harus saling mensupport. Dan milikilah yang namanya sense of ownership ini Bapak Ibu. Sehingga kita tidak fokus hanya kepada aku cuman bagiannya ini. Enggak yang lain, enggak. Tapi kita mau untuk mengasihi semua orang dan mengasihi semua pelayanan. Dan pada akhirnya, tadi saya bilang di akhir khotbah saya, saudara bisa mendapat 5 mahkota ini. Yang pertama, mahkota abadi. Itu ada di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Mahkota abadi ini adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Gak arogan, mau punya mau. Pokoknya kalau aku mau begini, begini. Kalau aku mau begitu, begitu. Seenaknya hidup. Enggak. Tapi punya penundukan diri, punya ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara bisa menerima yang namanya mahkota sukacita. Bagi yang memenangkan jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara catat aja loh. Ya saudara bisa dapatkan ini. Mahkota memenangkan jiwa. Aku mau bawa lagi 1 jiwa. Aku mau bawa lagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Aku mau injili mereka. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Itu bagi gembala. Gembala gak harus cuma menggembalakan jemaat. Tapi menggembalakan keluarga. Bisa juga menggembalakan family cell. Kemudian yang keempat, mahkota, itu mahkota gembala ada di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 5. Yang keempat, mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8. Ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tidak membiarkan satupun firman Tuhan yang gugur, tapi melakukan dengan perfect apa yang Tuhan mau dengan semua yang bisa dia lakukan. Dan yang kelima terakhir, mahkota kehidupan. Orang-orang yang mendapat mahkota kehidupan, mari para pemusik ada di depan. Mahkota kehidupan ini adalah orang-orang yang bertahan walaupun dalam kesesakan. Gak mudah menyerah. Dia didisiplin, dia dimarahin, dia ditegur, haknya sepertinya diambil, tapi tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mengalami ujian-ujian dalam hidup. Entah di dalam keluarga, entah masalah ekonomi. Tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan
Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, nanti kita akan nyanyikan. Kita akan menerima mahkota-mahkota ini. Salah satunya mahkota kehidupan. Saudara, saya berdoa supaya kelak kita tidak malu sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Akan ada banyak orang Kristen yang akan malu. Nanti saudara baca 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-28. Dikatakan di sini, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Mari tutup mata saudara. Kita sedang menuju tahta. Dan salah satu tahta itu adalah bema tadi. Bayangkan waktu saudara berdiri di hadapan bema. Ada begitu banyak mahkota yang Tuhan sediakan di sana. Apakah Anda salah satu kandidat yang akan dipanggil namamu dan dipasangkan mahkota di sana? Yang tahu cuma Tuhan dan saudara. Ini bukan tentang keselamatan, tapi tentang reward. Penyamun di samping Tuhan Yesus, dia masuk surga. Tapi saya yakin dia nggak dapat mahkota seperti Paulus, Timotius, enggak. Karena dia selamat di detik terakhir, dia akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita yang melayani asal-asalan dengan yang melayani sungguh-sungguh, pastinya reward kita berbeda. Ada kemuliaan matahari, ada kemuliaan bulan, ada kemuliaan bintang-bintang. Tergantung kualitas kita. Rumput kering mudah terbakar, jerami mudah terbakar, kayu mudah terbakar. Atau kita emas dan batu permata. Roh Kudus, aku berdoa supaya kita tidak sekedar Kristen-Kristenan. Supaya kita tidak sekedar melayani. Supaya kita tidak sekedar mengejar agenda-agenda pribadi kita. Supaya kita tidak terlalu sibuk untuk menyenangkan ego kita. Tapi biar kita melayani dengan hati hamba. Selalu yes untuk Tuhan. Rela menyerahkan ego untuk Tuhan. Sehingga kita akan berkata, aku mau hidup bersama dengan Tuhan.